Salam, selamat malam. Saya atas nama Ricardo Jeffrey Tobe, NIM 23030-104, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mereview buku ke-9 Teori Sosiologi Komunikasi tentang alasan mengapa sosiologi Georgi Simmel Beyond. Bab 1. Pendahuluan. Stimulasi dan hasilnya. Tema yang menjadi inti dari buku ini adalah nalar sosiologi menjadi kontras dengan alasan lain, alasan negara rasion di etat statis sosial. Yang terakhir ini yang menjadi alasan sering diaktivitaskan untuk menjustifikasi negara tindakan, terutama dalam kasus di mana tindakan tersebut berangkat dari keadilan, kejujuran, dan transaksi terbuka. Nalar negara dihimbau untuk mengesahkan negara tindakan untuk kepentingan komunitas. Ini mengesahkan negara tindakan untuk kepentingan komunitas ini menempatkan negara sebagai pembela dari kebaikan bersama. Sosiologi, ilmu masyarakat, dulu memahami dirinya sendiri dengan cara tertentu yang mengaitkannya dengan alasan negara ini. Contohnya di sini adalah ilmu sosial kelompok yang setuju dengan pernyataan seperti misalnya cabang ilmu pengetahuan ini yang cara digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat secara umum. Alasan negara. Sosiologi tidak praktikkan secara terpisah dari praktik sosial lain yang jadi alasan putra negara adalah cara untuk mengatur hubungan disiplin ilmu keluarnya. Kebanyakan hubungannya dengan praktik lain diatur melalui negara bagian dan publik. Kebijakan lead alasan negara tidak bernasib baik akhir-akhir ini dilegitimasi negara dan sosiologi menjadi semakin sulit. Dekade terakhir dari abad ke-20 melihat orang-orang pada umumnya berpaling dari negara bagian dan pembela kepentingan umum lainnya, dan semakin mengandalkan proses pasar yang terlambat untuk tatanan sosial terbaik. Alasan negara digantikan oleh sesuatu seperti alasan pasar yang tidak masuk akal melalui tangan yang tidak terlihat atau kebetulan saja. Dalam ilmu sosial, perubahan ini berarti pergeseran paradigma. Bab 2. Pembahasan bakti jatuh dan kembali dari sebuah konsep masyarakat dan yang meter dengan lingkungan jari kelingking yang lain memang begitu sulit untuk dijelaskan kepada orang muda, memang sangat sulit untuk dijelaskan kebanyakan orang. Saya berharap masyarakat tidak begitu sewenang-wenang. Saya harap tidak sangat menuntut. Charles Dickens, menurut sosiologi budaya Princeton, budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampaknya mereka tidak dapat diketahui untuk fondasi lingkungan budayanya sendiri. Dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat 1984 sampai 1955 sampai 2003. Lihat juga 1881 333-50. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Tenten dan masyarakat menutupi identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, perkawinan, dan keluarga. Terlepas dari dominasi ide di masa terbung itu, jatuh tidak disukai dia. Sejak itu masyarakat diperlukan dengan cara yang tidak bersahabat jauh lebih luas. Ketidakpuasan untuk semua rayuan dan penaklukannya masyarakat terhadap dan tepat diperbutkan ide apa yang tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagiannya istilah satu sama lain. Bagi Georg Simmel, masalah praktifnya
dan masyarakat etnis terletak dalam hubungan kekuatannya dengan antara keseluruhan dan sebagian. Yang pertama, menuntut fungsi parsial satu sisi elemennya, yang terakhir ingin menjadi keseluruhan dalam dirinya sendiri, tidak sama dan berakhir di kebuntuan yang sama, ketenangan yang belum terselesaikan antara keharusan perpecahan sosial, ciplen, dan tuntutan otonomi pribadi. Keseluruhan yang dominasi menimbulkan sendiri. Salah satu adalah Tempruk sangat tidak senang tentang era sosiologi dan konsep intinya melankolisnya mengalir daripada kelakuan sosiologi dan pandangannya terhadap manusia, yaitu nyapu mereka off dari tempat kejadian. Dari sebuah konsep, ketika masyarakat disingkirkan dari sosiologi, penekanannya bergeser beberapa di mana lagi. Latornya 2005 menunjukkan di mana ini dia mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang hidup bersama. 2005 sebelum meminjamkan dari Tribun 2004 ini hampir sama dengan mengatakan bahwa sosiologi hanyalah studi masyarakat yang namanya berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti asosiasi, makanan, kolega, kawan, teman. Bagaimanapun, rekan, kolega, kawan, dan sahabat adalah orang-orang yang hidup bersama dengan yang lain dari kita, dan dengan demikian membentuk masyarakat. Faktanya adalah bahwa Latour dengan tegas menolak gagasan bahwa sosiologi harus belajar masyarakat. Orientasinya, teori jaringan aktor anti, adalah didasarkan pada gagasan bahwa tidak ada dimensi sosial apapun, tidak konteks sosial, tidak ada domain realitas yang berbeda yang diberi label sosial atau masyarakat dapat dikaitkan sadar akan provokasi. Katanya bahwa orientasinya Margaret Atwood bahwa tidak ada namanya masyarakat. Apa yang saya pikirkan adalah ide yang masuk akal dalam teori jaringan aktor, wawasan bahwa masyarakat adalah kumpulan yang prematur itu harus diletakkan di depan kita dan tidak ketinggalan. Latour 2005 171. Hal-hal yang kita dahulukan adalah tujuan dihargai dan ditentukan secara proaktif. Jika kita mendapatkan masyarakat di depan kita, itu memiliki beberapa nilai bagi kami, dan beberapa standar akan menentukan bentuk dari rute ke hal yang berharga. Jadi dengan masyarakat, sebuah proyek dipertanyakan dan politik berkaitan, dan realisasinya politik semacam itu. Sejalan dengan itu, Trup ingin mengubah masyarakat dari sayap ke panggung tengah. Sosiologi normal menemukan masyarakatnya sebagai kekuatan yang menekatkan di balik aktif manusia, sedangkan tugas ke depan adalah merencanakan sosiologi, atau setidaknya saya akan menunjukkan selanjutnya bagaimana gagasan masyarakat termasuk aktif normatif kembali ke orang-orang yang secara sadar telah merusaknya. Dengan Latournya kita sudah kenal. Contoh lainnya adalah Tempruk dan untuk menghubungkan masalah ke konteks yang lebih luas, terjadi bersama dengan program politik liberal. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan sedikit dari materi review buku ke-9. Terima kasih.